Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anak, sehat? Hari ini kita akan menyelesaikan materi kita di semester ke-1, yakni bab 4 mengenai kesetimbangan kimia. Adapun potensi dasar yang harus kalian pahami atau kuasai adalah menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan yang diterapkan dalam industri. Ya. Nah, pada reaksi pergeseran kesetimbangan ini ada beberapa faktor yang berpengaruh. Yang pertama adalah faktor konsentrasi, yang kedua adalah tekanan dan volume, yang ketiga suhu, dan yang keempat adalah katalis. Kita akan coba kupas satu persatu, ya. Pengaruh konsentrasi. Konsentrasi dapat berpengaruh terhadap reaksi kesetimbangan. Jika dalam reaksi kesetimbangan kita adakan penambahan reaksi atau reaksi diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah sebelah kanan. Dan jika konsentrasi reaksi diperkecil, kesetimbangan bergeser ke arah sebelah kiri. Jadi jika reaksi ditambah, diperbesar, kesetimbangan bergeser ke arah sebelah kanan. Jika konsentrasi reaksi diperkecil atau diambil, kesetimbangan bergeser ke arah sebelah kiri. Atau dengan prinsip, jika diberi akan memberi, jika diambil akan mengambil. Satu. Yang kedua adalah faktor tekanan. Faktor tekanan itu berbanding terbalik dengan volume. Ya. Jika dalam suatu sistem kita berikan tekanan yang besar, maka otomatis volume akan mengecil. Sehingga jika dalam kesetimbangan kita perlakukan kesetimbangan itu kita beri tekanan yang besar, maka kesetimbangan akan bergeser ke jumlah koefisien terkecil. Sebaliknya, jika tekanan diperkecil, volume pasti diperbesar. Kesetimbangan akan bergeser ke jumlah mol yang terbesar. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah faktor komponen zat padat dan cair. Komponen padat atau penambahan berupa padatan atau cairan murni itu tidak berpengaruh terhadap kesetimbangan. Ulang lagi, penambahan komponen berupa padatan atau cairan tidak mempengaruhi kesetimbangan, gitu ya. Yang keempat, faktor suhu. Nah, suhu ini sangat berpengaruh terhadap reaksi kesetimbangan. Kita bisa lihat reaksi itu apakah reaksi ekso atau endo, ya. Dilihat dari harga perubahan termokimianya itu, ya, atau entalpinya. Ini ada suatu rumusan, jika suhu dinaikkan, kesetimbangan bergerak ke arah endoterms. Jika suhu diturunkan, kesetimbangan bergerak ke arah eksoterm. Kemudian yang terakhir adalah katalis. Katalis fungsinya adalah mempercepat reaksi menuju kesetimbangan. Jadi tidak mengubah komposisi kesetimbangan. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana kesetimbangan dalam industri. Nah, pada pembuatan amoniak dalam industri, menurut Prof. Haber-Bosch, nah, reaksinya adalah sebagai berikut. N2 ditambah H2 menghasilkan NH3 dengan koefisien sebelah kiri berjumlah 4 dan sebelah kanan berjumlah 2. Berarti reaksi ini faktor volume dan tekanan berpengaruh. Reaksinya adalah reaksi eksoterm, tandanya negatif. Ya. Jadi untuk meningkatkan konsentrasi kesetimbangan bergeser ke sebelah kanan agar produk amoniak meningkat, maka perlakuannya adalah faktor tekanannya harus diperbesar, kemudian penambahan konsentrasi dan pengurangan konsentrasi NH3. Untuk lebih jelasnya kita akan coba manfaatkan contoh soal. Ini adalah sebuah soal reaksi kesetimbangan, diantaranya
proses pembuatan asam sulfat yang bahan bakunya dari SO2 dengan oksigen membentuk belerang trioksida. Nah, bagaimana pergeseran itu akan bergeser jika ditambahkan SO2, ditambahkan SO3, ditambah O2 dan dikurangi SO3. Prinsipnya adalah prinsip de ajas de la Chatelier, jika diberi akan memberi, jika diambil akan mengambil. Ya, itu bahasa yang Bapak bisa sederhanakan. Jika ditambah SO2, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah sebelah kanan. Ya. Kemudian jika SO3 ditambah, maka keseimbangan bergeser ke arah sebelah kiri. Dan yang ketiga, jika ditambahkan O2, nah jelas otomatis keseimbangan bergeser ke arah sebelah kanan. Ya. Jadi untuk mendapatkan SO3 yang maksimal, caranya adalah kurangi SO3, tambahkan SO2 atau O2. Demikian informasi mengenai arah pergeseran keseimbangan. Jadi untuk menyelesaikan pergeseran keseimbangan, maka kuncinya adalah ingat mengenai hukum de ajas de la Chatelier. Demikian informasi yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.